Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita akan membahas dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 36 yang paralel dengan Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai 40, Lukas 11 ayat 37 sampai 54, dan Lukas 20 ayat 45 sampai 47. Nah, bagian yang pertama kita akan melihat Matius 23 ayat 1 sampai 12. Nah, kita perlu tahu bahwa Injil Matius secara keseluruhan itu adalah berbicara mengenai kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Matius pasal 23, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang banyak dan juga murid-muridnya. Topik pembicaraannya adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tentunya selalu berada di Bait Allah di Yerusalem. Nah, dalam ayat 2-12 diceritakan tentang siapakah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang menduduki kursi Musa, artinya orang-orang yang punya prioritas atau yang berwenang untuk mengajarkan, menafsirkan, dan mengamalkan hukum Taurat. Dengan kata lain, mereka itu pemegang kekuasaan penuh dalam pengajaran hukum Taurat. Nah, Tuhan Yesus menyuruh orang banyak dan murid-murid untuk melakukan apa yang mereka ajarkan, tapi jangan menuruti perbuatan-perbuatannya. Artinya apa? Artinya ajaran yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat itu benar. Nah, jika ajaran mereka salah, tentu Tuhan Yesus melarang untuk menerima ajarannya. Ajaran firman Tuhan yang benar harus diterima. Mengapa? Karena manusia hidup oleh firman. Ajaran firman Tuhan menjadi landasan hidup, tidak peduli siapapun yang menyampaikannya. Tapi sayangnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka tidak melakukan yang mereka ajarkan. Istilahnya, mereka hanyalah berfungsi sebagai makelar firman. Di dalam Matius 23 ayat 4, dikatakan mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nah, beban apa yang mereka buat? Tuntutan hukum Taurat yang sangat detail dan sangat kaku, itu yang mereka lakukan. Mereka memberikan aturan-aturan yang membebani, dimulai dari cara berpakaian, cara makan, cara berdoa, beribadah, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan hari Sabat. Jadi mereka mengeksploitasi hukum Taurat, artinya pemanfaatan hukum Taurat secara berlebihan, sedangkan mereka sendiri tidak melakukannya. Karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak melakukan yang diajarkan, akibatnya apa? Akibatnya pengikutnya pun terjebak menjadi orang-orang yang hanya menjalankan syariat agama. Dalam ayat 5-7, Tuhan Yesus membeberkan kebobrokan mereka. Mereka seharusnya yang menjadi contoh akan ajaran yang mereka ajarkan, tapi sebaliknya segala yang mereka lakukan itu hanya untuk mencari penghormatan diri. Yang dilakukan itu hanya sekedar untuk dilihat orang. Di sini saya mau katakan, apa yang dilakukan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi hanyalah sebuah pencitraan diri. Nah, di sini ya kita harus hati-hati. Jika kita punya firman, punya ajaran yang benar, maka kita harus menghidupinya. Ya, saya lanjutkan dengan ayat 8-10. Tuhan Yesus menasehatkan atau mengajari orang banyak dan murid-muridnya agar mereka menjadikan Mesias sebagai satu-satunya rabi atau guru, bapa, dan juga pemimpin. Mengapa? Karena Mesias adalah guru yang sejati, yang mengajarkan dan juga sekaligus melakukan apa yang dia ajarkan. Mesias adalah Bapa Surgawi yang punya kasih yang kekal untuk mengasihi dan peduli terhadap umatnya, serta menyediakan surga bagi mereka yang hidup benar.
Dan Mesias adalah pemimpin sejati yang memimpin atau menuntun umat di jalan yang benar. Di dalam ayat 11-12 Tuhan Yesus mengajarkan cara hidup yang benar, yakni merendahkan diri, artinya hidup melayani, tidak menuntut dilayani, dan tidak sombong atau meninggikan diri. Nah, dari bagian yang pertama ini, pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Nah, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang pertama, kita harus memiliki ajaran firman yang benar dan kuat yang dijadikan sebagai prinsip kehidupan serta menjadikan firman itu sebagai landasan kehidupan yang dihidupi. Jadi bukan hanya sekedar sebagai sebuah pengetahuan belaka ya, tetapi dihidupi. Artinya ajaran itu dilakukan agar hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, tidak hidup seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang punya firman tapi tidak melakukannya. Jangan jadi makelar firman. Tuhan memberikan firman-Nya agar kita hidupi dan oleh hidup kita orang lain diberkati. Selanjutnya kita melihat bagian yang kedua dalam ayat 13-36. Nah, dalam ayat ini kita melihat kecaman pedasnya Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kelihatan banget ya bahwa Tuhan Yesus itu sangat gregetan ya sama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Nah, kalau kita baca dari ayat 13-36, di situ akan terdapat 8 kecaman yang Tuhan Yesus lontarkan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapa mereka? Nah, kita lihat ayat 13 dikatakan di sana ya, ayat 3, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Nah, dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang munafik. Dan kecaman mereka yang pertama adalah ini. Kenapa? Karena mereka menutup pintu-pintu kerajaan surga. Artinya apa? Sebagai pengajar Taurat, mereka tidak membuat orang-orang bertobat, tapi hanya sekedar menjadi pengikut mereka, sehingga mereka dan pengikutnya sama-sama tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, mereka menutup ya pintu-pintu kerajaan surga. Jadi ajarannya mereka itu tidak membuat orang bertobat. Lalu yang kedua, kecaman yang kedua kita lihat di ayat 14 yang berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Nah, di dalam ayat 14 ini kita melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang menelan rumah janda-janda. Ini merupakan sebuah sindiran. Karena apa? Karena mereka memperdayai janda-janda yang tentu saja kehilangan suaminya ya. Jadi mereka itu diperdayai sehingga kepemilikan rumah mereka bisa berpindah kepada orang lain ataupun juga ahli hukum. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengerti hukum Allah, seharusnya mereka membela hak para janda ini, tetapi mereka tidak melakukan itu. Lalu dengan kemunafikannya tampil mengelabui mata orang dengan menaikkan doa yang panjang-panjang. Kata Tuhan Yesus, munafik. Lalu kecaman yang ketiga kita lihat di dalam ayat 15 yang dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, itu kan kita lihat. Jadi mereka sebetulnya orang-orang yang bersemangat ya. Semangatnya tinggi banget. Mereka berusaha untuk menobatkan seseorang. Namun sayangnya
Mereka menobatkan bukan untuk menjadi pengikutnya Tuhan Yesus, tapi hanya menjadi penganut agama Yahudi dan sekaligus mengikuti gaya hidup mereka tentunya, yakni tidak menghidupi ajarannya, yang pada akhirnya mereka juga pengikut-pengikut ini menjadi apa? Menjadi penghuni neraka. Lalu kecaman yang keempat kita lihat di ayat 16 sampai 22. Saya akan bacakan yang ayat 16-nya saja ya. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emasnya bait suci, sumpah itu mengikat. Dan terseterusnya kalau kita lihat sampai ayat 22, jadi mereka ini mengajarkan hal-hal yang keliru ya. Mereka mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Mereka mengajarkan bersumpah demi bait suci tidak sah. Tidak sah itu artinya boleh dilanggar ya, tidak harus. Tapi demi emasnya bait suci mengikat, artinya harus dilakukan. Mengajarkan emasnya lebih penting dari bait sucinya. Demikian pun dengan persembahan lebih penting dari mezbahnya. Jadi Tuhan Yesus mengecam mereka sebagai apa? Pemimpin-pemimpin buta dan orang-orang bodoh. Lalu kecaman yang kelima kita lihat di ayat 23 dan 24. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Nah, di sini kita melihat bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini mereka hanya melakukan yang rasanya nyaman saja, ya, yang rasanya nyaman buat mereka. Sedangkan yang tidak nyaman mereka tidak melakukannya. Makanya Tuhan Yesus mengecam mereka, perpuluhan lu bayar, tetapi hal yang penting kamu nggak melakukannya, ya. Jadi mereka itu mengabaikan hal-hal yang penting ya. Jadi fokus mereka justru pada hal-hal yang tidak penting. Lalu kecaman yang ke-6 kita lihat di ayat 25 dan 26. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Nah, di sini kita melihat di dalam ayat 25-26, Tuhan Yesus mengecam mereka. Kenapa? Karena mereka hanya memperhatikan hal-hal yang lahiriah saja. Mereka lebih memperhatikan hal-hal yang dari luar ya. Jadi mereka tidak melakukan hal-hal yang esensi. Ya, istilahnya luarnya oke, tapi dalamnya busuk. Seperti itu. Lalu kecaman yang ke-7 kita lihat di ayat 27 dan 28. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Lagi-lagi Tuhan Yesus mengatakan mereka seperti kuburan yang berlabur putih, luarnya oke, tapi dalamnya busuk. Jadi hanya memperindah bagian yang kelihatan saja, supaya bisa dipuji orang, dilihat orang, seperti itu ya. Sedangkan di dalamnya sangat-sangat bobrok. Lalu yang ke-8 kita lihat di ayat 29-36, saya bacakan ayat 29. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh
dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh, dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak bereknya yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka membangun kuburan dan memperindah tugu orang-orang saleh dengan tujuan supaya mereka terhindar dari tuduhan keterlibatan mereka terhadap pembunuhan terhadap para nabi. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa tindakan mereka itu justru membuktikan yang sebaliknya. Ya, mereka adalah keturunan pembunuh dan mereka harus menanggung akibatnya. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Ya, jadilah pribadi yang punya integritas. Jangan hidup seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hidup dalam kemunafikan. Yang punya integritas artinya yang diucapkan sama dengan yang dilakukan. Tuhan Yesus anti kemunafikan. Lalu yang berikutnya, mari kita memperhatikan manusia batiniah kita, artinya yang di dalam atau hati kita. Manusia batiniah kita harus bersih. Jika manusia batiniah kita bersih, maka akan berdampak dalam hal-hal yang kita lakukan. Dengan demikian, yang dilakukan bukan untuk sebuah pencitraan belaka atau hanya untuk dilihat atau dipuji orang. Yang dari dalam mengalir keluar. Jadi kalau di dalam kita bersih, maka yang keluar pun akan bersih. Lalu berikutnya, hati-hati menjalani hidup. Kejahatan besar atau kecil, pasti ada saksinya. Bagian yang terakhir yang kita lihat adalah di dalam Matius 23 ayat 37 sampai 39 yang paralel dengan Lukas 13 ayat 34 sampai 35. Judul perikop ini adalah keluhan terhadap Yerusalem. Ayat 37 menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat menyayangi penduduk Yerusalem, sehingga dikatakan berkali-kali dipanggil, ya. Jadi mereka berkali-kali dipanggil tetapi terus menolak panggilan itu. Di sini Tuhan Allah menggambarkan dirinya seperti induk ayam yang rindu untuk melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi mereka menolak. Tuhan Yesus menyerukan pertobatan, tapi tidak ditanggapi. Bahkan mereka ingin membunuh Tuhan Yesus. Menolak Tuhan Yesus berarti menolak keselamatan. Di ayat 38 Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yerusalem, bahkan lebih spesifik bait Allah, akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan ini digenapi saat Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Romawi dan orang-orang Yahudi terserak ke berbagai tempat. Bahkan mereka kehilangan bait Allah. Di ayat 39, ini adalah saat terakhir Tuhan Yesus mengajar, karena setelah itu ia akan disalibkan dan mati. Pada hari ketiga dia bangkit dan menampakkan diri selama 40 hari, kemudian dia naik ke surga. Dan di ayat 39b dikatakan, hingga kamu berkata,
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini merujuk pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, dari perikop yang ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, jangan hidup seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang punya kebenaran tapi tidak menghidupinya sehingga mendapat celaka. Lalu yang kedua, mari kita menerima panggilan Allah dan menjadikan Dia perlindungan bagi kita. Terimalah Yesus, jangan tolak Dia. Menerima Yesus sama dengan menerima keselamatan. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, Tuhan Yesus memberi kesempatan untuk bertobat melalui nabi-nabi atau pemberita-pemberita Injil. Jangan sia-siakan kesempatan selama ada kesempatan untuk bertobat. Lebih baik bertobat sekarang daripada kelak akan menderita untuk selamanya. Lalu yang terakhir, yang keempat, siapkan diri karena Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput semua saleh-salehnya. Ini yang bisa saya berikan buat kita semua pada hari ini. Dan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu ditambahkan, bisa nanti kita diskusikan bersama-sama di grup WhatsApp seperti biasa. Baiklah, selamat belajar terus firman Tuhan dan selamat bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati.